Jangan lupa yang pertama untuk kita berpakaian yang rapi. Yang kedua, jangan lupa persiapkan Alkitab dan juga buku catatan. Yang ketiga, jangan lupa persiapkan persembahannya. Lalu persembahannya bisa adik-adik simpan dan bisa adik-adik kumpulkan di dalam celengan, lalu diberikan kepada orang tua. Setelah itu boleh disampaikan ke gereja melalui orang tua adik-adik. Mari siapkan hati, jiwa, dan pikiran adik-adik karena kita akan memulai ibadah. Marilah kita sama-sama berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, kita mau sapa Tuhan Yesus, kita mau masuk ke hadirat Tuhan Yesus. Mari kita angkat lagu pujian Glory Haleluya. Melanjutkan ke lagu yang berikutnya, kakak mau sapa adik-adik dulu. Masih inget gak jargon retret sekolah minggu kita? Kalau misalnya kakak tanya, sekolah minggu kakak incawan cerita, jawabannya apa? Sekolah minggu paling nyahu. Oke, masih inget ya? Oke, kakak sapa adik-adik sekolah minggu. Sekolah minggu kakak incawan cerita. Sekolah minggu paling
Tuhannya yang laki-laki ikutin Bang Ardo, lalu berikutnya gantian. Laki-laki dahulu baru perempuan. Oke, ayo Bang. Mari kita angkat lagu pujian Anak Sekolah Minggu dengar-dengaran. Marilah kita dengarkan hukum Taurat yang tertulis dari titah ke-5 sampai dengan ke-10. Titah ke-5. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Baru saja kita mendengarkan dasar titah, kiranya apa yang adik-adik boleh dengar
dengarkan dan adik-adik ketahui, boleh adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik sehari-hari. Nah, kita mau mengangkat lagu pujian kembali, Laskar Kristus, tapi sambil bangkit berdiri. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus, berarti kita harus menjadi orang yang penurut, taat, dan patuh. Untuk itu kita harus menuruti apa yang Yesus perbuat bagi kita. Untuk itu kita akan lagu pujian Stop Ku Mau Katakan. Stop
Tuhan, kita mengangkat lagu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Selamat pagi, Tuhan Yesus Kristus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan pagi hari ini, karena Tuhan Yesus boleh memberkati ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini ya Bapa. Kalau sebentar kami akan mulai mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu saja ya Bapa. Kau juga berkati kakak dan abang sekolah minggu yang akan menciptakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini ya Bapa boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Iya, semoga semuanya sehat selalu, amin. Nah, kayaknya kakak udah lama ya gak ngajar kelas pra-remaja. Masih inget gak nih nama kakak siapa? Iya, kakak Risa. Oke, sebelum kita masuk firman Tuhan minggu ini, kakak mau tanya dulu, mau review sedikit tentang firman Tuhan minggu lalu. Itu siapa yang ngajar sih adik-adik? Iya, Bang Duben. Firman Tuhannya tentang aku tinggal di dalam Yesus. Jadi kalau adik-adik mau berbuah, adik-adik harus apa? Iya, tinggal di dalam Yesus, sehingga apapun yang adik-adik minta, apapun yang adik-adik inginkan, itu akan adik-adik dapat atau akan adik-adik terima. Amin. Nah, kayaknya Bang Duben juga kasih ayat hafalan ya adik-adik. Kakak mau kita ucapin bareng-bareng ya. Pertama ucapin bareng-bareng, kedua kakak mau adik-adik ucapin sendiri. Tapi ayat hafalannya enggak dibaca lewat Alkitab ya, namanya aja ayat hafalan. Oke, kita ucapin bareng-bareng ya. Ayat hafalannya dari Yohanes 15 ayat 15. Oke, 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Oke, sekali lagi adik-adiknya aja ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya, siapkan telinganya, siapkan matanya, siapkan juga hatinya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, sekarang buka Alkitabnya. Firman Tuhan minggu ini terdapat dari 2 kitab. Yang pertama kita baca dulu di Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Ya, Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Udah?
Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Oke, firman Tuhan yang kedua itu terambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Yuk kita baca bareng-bareng lagi ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, firman Tuhan minggu ini temanya adalah aku harus hidup patuh. Kita ulangi bareng-bareng ya. Aku harus hidup patuh. Nah, jadi adik-adik ada yang tahu gak arti patuh itu apa? Ya, patuh itu adalah menuruti perintah. Patuh itu adalah taat. Nah, jadi adik-adik firman Tuhan minggu lalu itu berkaitan adik-adik dengan firman Tuhan minggu ini, dimana ketika adik-adik mau tinggal di dalam Tuhan Yesus, berarti adik-adik atau kita harus patuh terhadap firman Tuhan dan juga taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, sekarang kakak mau tanya, tokoh Alkitab yang taat itu ada siapa? Contohnya? Iya, contohnya itu ada Abraham, ada Nuh, Yeremia, dan masih banyak lagi adik-adik. Nah, kalau contoh yang tidak taat tuh siapa? Iya, Adam dan Hawa. Nah, kepatuhan apa sih yang dilakukan Abraham adik-adik dari kitab Kejadian 12 yang tadi kita baca? Coba kita baca di Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi adik-adik, Allah itu memanggil Abram untuk memerintahkan Abram untuk pergi dari negerinya, pergi dari sanak saudaranya ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepada Abram. Padahal adik-adik, Abram itu belum tahu loh adik-adik negeri mana yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Tapi apa yang dilakukan Abram adik-adik? Coba kita baca di ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Berarti apa adik-adik? Abram adalah seorang yang taat. Abram adalah seorang yang patuh. Dia tetap
melakukan perintah Tuhan ya adik-adik, walaupun dia belum tahu negeri mana yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Nah adik-adik, kakak mau ngasih tahu, ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita patuh kepada Tuhan, kita akan mendapatkan berkat adik-adik. Sama seperti Abraham adik-adik, ketika dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, berkat yang didapatkan Abraham adalah keturunan Abraham seperti bintang di langit. Wah, berarti banyak ya keturunan Abraham, dan juga keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar dan termasyur. Nah, kalau kita tidak taat juga akan mendapatkan sesuatu adik-adik, tapi bukan berkat. Sesuatunya apa? Hukuman. Sama seperti Adam dan Hawa ya adik-adik. Nah adik-adik, di antara kalimat yang akan kakak sebutkan, mana yang benar? Yang pertama adalah Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua, kita yang lebih dahulu mengasihi Tuhan. Ya, yang benar adalah Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Maka dari itu di Yohanes 14 ayat 21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi barang siapa yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya, itu merupakan wujud nyata kasih kita kepada Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Nah kak, perintahnya itu apa kak? Perintahnya itu adalah hukum yang terutama. Apa yuk? Iya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan juga dengan segenap akal budimu. Kak, berarti kalau aku cuma mendengarkan tapi tidak melakukan perintah Tuhan, aku belum mengasihi Tuhan ya? Iya, berarti adik belum mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Karena apa yang Tuhan katakan? Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, berarti tidak hanya memegang, tidak hanya mendengarkan firman Tuhan atau perintah Tuhan, berarti juga harus melakukan perintahnya atau firman Tuhan. Dan juga kalau melakukannya, kalau kita mau melakukan firman Tuhan, berarti kita juga harus mendengarkan firman Tuhan, karena nggak mungkin kita melakukan tanpa kita mendengarkan terlebih dahulu. Jadi keduanya itu harus didengarkan, yaitu dilakukan, mendengarkan dan juga melakukan perintah Tuhan atau firman Tuhan. Dan di ayat 24 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Nah, maka dari itu adik-adik, kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus menuruti firman Tuhan, menuruti perintah Tuhan. Seperti tema kita minggu ini, yaitu aku harus hidup patuh. Oke, di dalam Yohanes 14 ayat 21 kan tadi dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Contohnya siapa tadi tokoh Alkitab yang kita bahas di awal? Ia sama seperti Abraham ya adik-adik. Dia mendengarkan perintah Tuhan, dia memegang perintah Tuhan dan juga melakukannya, sehingga apa yang Abraham dapatkan adik-adik? Dia mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang kakak mau tanya, adik-adik mau seperti Abraham yang taat dan patuh terhadap Tuhan sehingga mendapatkan berkat, atau menjadi seperti Adam dan Hawa yang tidak taat terus mendapatkan hukuman? Iya, pastinya kita mau seperti Abraham ya adik-adik, yang taat, yang patuh kepada Tuhan sehingga kita mendapatkan berkat. Berkatnya itu apa? Berkatnya adalah Tuhan selalu memimpin kehidupan kita, dan juga apapun yang kita inginkan, apapun yang kita minta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan sediakan kepada kita dan kita akan menerimanya. Bahkan Tuhan juga memberikan apa yang kita butuhkan ya adik-adik. Maka dari itu kakak mau ajak adik-adik untuk berkomitmen untuk hidup patuh di dalam Tuhan, untuk patuh terhadap firman Tuhan, patuh terhadap perintah Tuhan. Oke, sekarang kakak mau kasih tahu pentingnya hidup patuh di dalam Tuhan, ya, pentingnya hidup taat kepada Tuhan. Yang pastinya itu ketika kita mau patuh, ketika kita mau taat kepada Tuhan, pastinya kita akan lebih sering lagi membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan. Dan dengan begitu hubungan kita dengan Tuhan akan semakin dekat. Kita juga akan lebih semakin mengenal Tuhan. Dan pentingnya hidup patuh kepada Tuhan juga
kita akan terberkati dan juga kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Semoga apa yang firman Tuhan yang Kakak sampaikan pada hari ini dapat adik-adik pahami, dapat adik lakukan, dan juga dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Dan ayat hafalannya terambil dari Yohanes 14 ayat 21. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Yohanes 14 ayat 21. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Oke, minggu depan kalau ditanya hafalan, nggak boleh lihat Alkitab lagi adik-adik ya, karena kan namanya aja ayat hafalan. Dan untuk aktivitasnya adalah Kakak mau ajak adik-adik untuk hidup patuh ya, sama seperti tema kita pada hari ini, yaitu kita membaca firman Tuhan. Seminggu ini membaca firman Tuhan, ayatnya itu terambil dari nanti di Warta Jemaat kan biasanya ada tuh bacaan harian, nanti mungkin fotonya Bang Duben share di grup orang tua sekolah minggu ya. Nanti adik-adik boleh membaca firman Tuhan setiap harinya, terus dicatat juga firman Tuhan itu apa aja dari hari Senin sampai hari Minggu. Nah, nanti minggu depannya hasilnya itu boleh difoto, boleh dikirim ke Bang Duben atau ke Kak Clarissa. Oke, sekarang kita selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau menutup firman Tuhannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan firman Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Firman-Mu mengajarkan kami Tuhan untuk hidup patuh, hidup taat kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah Bapa kami dapat menjadi seperti Abraham Tuhan, yang mau taat, yang mau patuh kepadamu Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang hanya daripadamu saja Bapa. Biarlah Tuhan firman disampaikan oleh kakak sekolah minggu dapat adik-adik pahami, dapat adik-adik dengarkan dengan baik, serta dapat mereka lakukan Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh mendapatkan berkat yang hanya daripadamu saja Tuhan Yesus, dan mereka juga dapat membagikan berkat tersebut kepada orang di sekitar mereka Tuhan Yesus. Inilah doa anakmu Bapa. Ampunilah juga Tuhan atas kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, agar tidak terhalang berkat yang Kau berikan kepada kami. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Biar kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kami, dan doa ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya tentang apa adik-adik? Tentang patuh. Nah, sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang mau dengar-dengar akan Tuhan Yesus, mari kita sama-sama patuh terhadap perintah Tuhan Yesus dan juga orang tua kita. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian TAAT, taat. Ikutin katamu ya adik-adik.
untuk Tuhan Yesus, kita mau mengumpulkan persembahan dan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat lagu pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kembali Tuhan Yesus pada saat ini karena kami boleh mengakhiri ibadah kami dengan selesai dengan baik dan lancar ya Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah ibadah ini ya Bapa, biarlah setiap puji-pujian yang kami nyanyikan, yang kami bawakan boleh menjadi kesukaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kalau saat ini kami akan berpisah melalui ibadah online, biarlah Tuhan yang terus memberkati kehidupan kami ya Bapa, agar kiranya berkat-berkat Tuhan terus tercurah di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk negara kami yang pada saat ini ya Bapa masih dalam pandemi corona, biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang pulihkan negara kami ya Bapa, sehingga kami juga ya Bapa boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak memberkat-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.